saya. Jadi bukan berarti saya harus menggurui Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya. Tentu kalau secara praktik, secara berpengalaman mungkin Bapak Ibu lebih pandai, lebih jago dari saya. Tetapi kalau bicara sesama pelaku usaha, kita sama-sama juga sebagai pelaku usaha. Tentu bidangnya beda-beda, kan gitu ya. Dan tantangan situasi berbeda-beda kita alami. Jadi materi saya karena ini berbicara tentang pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Tentu saya membawa materinya tentang kewirausahaan lah kira-kira. Jadi ada era digital. Tentu sekarang kita sudah masuk kepada era digitalisasi, ya kan? 4.0, revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang sudah sosialisasi 5.0, yang dimana semua aktivitas sektor tentu sudah menggunakan digitalisasi. Maka saya bicara tentang era digital, nggak bicara konvensional lagi, kira-kira Bapak. Jadi sesuai dengan nama yang tercantum di situ, saya namanya Toman Sony Tambunan. Mungkin ada yang satu merek dengan saya ya. Ya, bentuk pendidikan terakhir saya S3 dari USU Manajemen. Itulah singkatnya. Tentu ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak apa ya Bapak Ibu ya. Tidak saya. Kita ganti aja lah dulu. Tidak kenal maka tidak disapa. Setuju nggak Bapak Ibu? Tentu mungkin kita pernah berpapasan. Karena kita tidak saling kenal, kita tidak menyapa. Tentu kita gantilah tidak kenal maka tidak disapa. Setelah disapa baru bisa kita bicara sayang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu sayang kali, nanti payah. Payah, perasaan ini kan susah untuk diatur ya. Oke. Mungkin materi saya ada di situ, profil saya. Singkatnya, saya saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Rida. Kalau PNS-nya sejak tahun 2006. Saya PNS-nya dari 2006 sampai dengan 2013 di pemerintah Kabupaten Kampar Utara. Ya, 2014 sampai saat ini saya di Kabupaten. Yang kedua, saya juga sebagai dosen, pengajar tetap di Universitas Agama Indonesia. Sebelum Indonesia, saya juga pindah-pindah juga kampus-kampus. Saya juga sebagai peneliti di Lembaga Riset dan Pengembangan Sumatera Utara sebagai peneliti. Di lembaga riset ini kami menangani proyek-proyek kajian, proyek-proyek penelitian. Saat ini kami sedang menangani kajian di pemerintah Kabupaten Batubara. Jadi tetap konsentrasinya saya kepada riset. Itu dia. Yang berikutnya sebagai perkenalan saya juga sebagai tim asesor sertifikasi tenaga kalian. Jadi di industri besar SDM-nya, tenaga kerjanya harus tersertifikasi, kan seperti K3, ya kan, digital marketing tersertifikasi. Saya di lembaga saya sebagai asesor sebagai tim asesor. Lalu yang berikutnya sebagai perkenalan saja, saya juga sudah menulis buku. Mungkin Bapak Ibu kalau mau searching nama saya di Google Toman Sony Tambunan akan tersajilah di situ saya. Saya sudah menulis saat ini 41 judul. Tentu ini banyak harus pertama. Jadi kemampuan yang saya miliki, selain saya mengajar di kelas, saya juga bagi melalui buku saya. Tentang kepemimpinan, tentang manajemen, tentang pemerintahan, itu
seputar tema dari buku saya. Lalu selain saya menulis, saya juga sebagai editorial. Artinya ketika ada rekan-rekan dosen saya yang ingin menerbitkan buku, saya bantu sebagai editornya. Saya seleksi, saya perbaiki sesuai dengan kebutuhan. Sudah 12 buku saya bantu sebagai editor. Yang berikutnya saya review juga. Tentu ketika mahasiswa, saya katakan mahasiswa atau dosen-dosen yang ingin mempublikasikan tulisannya dalam bentuk artikel di dalam jurnal-jurnal nasional, jurnal internasional, saya beberapa sebagai reviewer di situ. Kira-kira begitu. Saya juga konsultan profesional juga, artinya saya mendedikasikan kemampuan saya untuk membantu membesarkan, mengembangkan para pelaku-pelaku UMKM, para BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kemarin terakhir kami di Samosir, ini beberapa BUMDes di sana terpuruk. Ketika kami masuk, tim kami masuk sudah mulai bangkit. Sekarang sudah mulai nampak hasil daripada pendampingan kami. Dan beberapa konsultan juga saya di beberapa perusahaan konsultasi. Kira-kira begitu Bapak Ibu perkenalan saya. Mudah-mudahan kenal. Sampai sini nggak ada bertanya ya? Ya. Oh iya. Saat ini saya masih punya istri satu. Enggak, masih satu. Ya. Kalau anak sebenarnya sudah dikaruniai Tuhan 3, tetapi kemarin 1 sudah pergi duluan. Karena dia memberi, pasti dia mengambil. Kita harus ikhlas di situ. Anak saya ketiga sudah pergi duluan. Dia tinggal yang pertama perempuan, yang kedua laki. Sebelum materi saya, mungkin di materi nggak ada karena saya baru masukkan ini. Kami beberapa tim melakukan kajian, melakukan riset. Kira-kira generasi sekarang seperti generasi milenial, generasi Z, mereka ingin bekerja di sektor mana? Jadi kami kebetulan timnya ada di Sumatera, Pulau Sumatera, beberapa ada di Pulau Jawa tetapi dibagi, sehingga kami akan mengkalkulasi semua hasil daripada survei kami. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, yang warna kuning, ya, Bapak Ibu ya, di belakang apa Bapak Ibu? Ya. Yang paling banyak warna kuning adalah 58 ya. 58,3% sebagai pengusaha. Lalu sebagai investor 16,3. Lalu sebagai PNS atau pegawai BUMN pada masa milik negara ada 13,5%, sebagai guru atau dosen 7,5%, lalu pegawai swasta 4,8%. Jadi pengusaha yang paling banyak. Kira-kira tahu Bapak Ibu alasannya apa? Kenapa mereka cenderung ingin berusaha? Karakteristik salah satu dari generasi Z dan generasi milenial sekarang yang paling besar, mereka ingin mandiri, tidak mau diatur. Maka mereka ingin memanage, mengelola dirinya untuk berkembang. Dengan cara apa? Menjadi pengusaha. Dialah bosnya, dialah karyawannya. Dari awal hingga akhir dialah yang mengatur. Makanya yang paling banyak adalah sebagai pengusaha. Di Pulau Sumatera, kebetulan tim kami juga yang paling banyak juga sebagai pengusaha. Makanya mahasiswa kami ada sebagai side jobnya, sebagai kerja berjualan secara online. Kalau kita tanya alasannya, ya itu tadi mandiri, tidak bergantungan dari orang tua dan sebagainya.
Tapi sayangnya kebanyakan kampus-kampus tidak tahu mau mengarahkan alumni-alumni ini mau jadi apa. Apakah sebagai wirausahawan atau entrepreneur, atau sebagai pegawai, atau sebagai guru, atau sebagai sebagainya. Jadi tidak ada konsentrasi tertentu yang diarahkan masing-masing kampus. Contoh, kalau kita lihat dari datanya ini, kalau pengusaha 58,3%, maka apa yang dilakukan kampus-kampus? Bangun unit bisnis. Kan begitu ya? Ajari mahasiswa situ tepat ya. Tapi kebanyakan kampus tidak seperti itu. Pokoknya wisuda lepas semua. Dan mereka mencari jalannya sendiri, kan begitu ya? Tidak tahu apa. Tetapi ada beberapa kampus yang konsentrasinya memang entrepreneur. Dari awal sampai akhir dia dibangun untuk menjadi jiwa-jiwa entrepreneur. Itulah Bapak Ibu. Jadi 58,3%. Jadi kita sebagai orang tua, saran saya jangan paksakan anak harus sesuai dengan keinginan kita. Saya sebagai korban dari keinginan orang tua saya. Anda harus jadi PNS katanya. Jadilah saya PNS. Berhasil. Ya, keinginan saya sebenarnya menjadi PNS, tetapi karena diarahkan jadilah PNS. Bapak saya sebagai dosen turun genetikanya kepada saya, sehingga saya suka mengajar, saya suka cakap-cakap di kelas-kelas. Seperti itu. Tapi bukan diarahkan saya sebagai dosen, tapi gitu. Itulah Bapak Ibu dari hasil penelitian. 58,3%. Di materi saya tidak ada, karena saya baru masukkan tadi malam karena teringat kepada hasil penelitian. Karena saya yakin dan percaya, karena saya katakan tadi semua Bapak Ibu memiliki usaha, memiliki pengalaman di masing-masing usaha. Tentu saya tidak bisa mengajari Bapak Ibu bagaimana untuk memajukan usaha, kan gitu ya. Tadi kita sudah diskusi apa kira-kira permasalahan yang terjadi, banyak UMKM tidak bisa berkembang. Ada masalah dana, masalah pasar, yang paling parah adalah masalah karakter dari masing-masing pelakunya sendiri. Sudah saya katakan tadi, sudah kita latih, kita berikan peralatan, tetapi kita kembali kepada kami. Jadi saya membawa materinya tentang motivasi usaha. Bagaimana motivasi, tetapi bukan saya harus mengajari Bapak Ibu, gurih Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena saya masih mudanya saya. Karena saya lihat di sini kebanyakan sebaya orang tua saya ya. Jadi mohon maaf kalau saya menggurui, karena kebetulan ya saya di depan ini Bapak Ibu ya. Jadi motivasi usaha itu sebagai judul pertama saya ada sebetulnya metode menggali potensi diri, dan kedua pola pikir sebagai wirausaha. Kita lihat potensi kita, bagaimana mindset kita, kan gitu ya. Jadi kembali kita melihat diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Pantaskah kita sebagai wirausahawan atau tidak? Atau hanya ikut-ikutan? Ya kan? Karena tren sekarang begini, ayo coba ikut-ikutan. Kan itu follower namanya, pengikut. Oke, itu Bapak Ibu. Saya coba mulai. Tentu di materi saya sudah ada potensi diri. Saya mulai dari penelitian dulu, potensi diri. Apakah potensi diri itu? Kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Tentu kita dikaruniai, diberkati kemampuan, pemikiran baik. Tapi kenapa saat ini masih tinggi angka pengangguran?
Masih tinggi angka kemiskinan di Indonesia. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Hah? Sarjana-sarjana masih sulit mendapatkan pekerjaan. Padahal selama 4 tahun sampai 5 tahun sudah dibekali keterampilan dari kampus. Tetapi masih nganggur juga. Karena tidak mengenali potensi dirinya masing-masing. Salah, tidak mengenali potensi dirinya. Apalagi kira-kira? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sebetulnya banyak. Tidak ada Kita sebagai entrepreneur menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Kenapa harus mencari pekerjaan? Karena sudah tertanam bahwa pertama harus jadi PNS, sudah kebanyakan. Tertanam jadi pegawai. Padahal pegawai, penerimaan pegawai terbatas Bapak Ibu ya. Setiap tahun paling kuotanya paling sedikit. Setiap tahun untuk dilepaskan dari kampus semua ribuan. Itu potensi diri, kemampuan. Sebetulnya kita masing-masing memiliki kemampuan, tetapi kenapa nggak bisa berkembang? Malas. Nah, banyak gadget. Apalagi sekarang dimudahkan dengan teknologi sekarang ya. Anak sekolah saja pun sekarang untuk mencari jawaban cari di Google. Ya, termasuk anak saya. Kalau udah bahasa Mandarin, saya nggak ngerti betul. Kalau matematika masih mending lah, bahasa Inggris masih mending. Tapi bahasa Mandarin saya nggak ngerti. Sedikit aja belokan apanya, strukturnya sudah beda. Bisa. Jadi karena kemudahan semua ya. Jadi jawaban semua ada di situ. Itulah masalah kemampuan. Jadi kita masing-masing sudah diberikan kemampuan oleh Yang Maha Pencipta. Tapi bagaimana kita kembali untuk mengembangkan itu? Ya kan? Kan gitu Bapak Ibu ya. Oke, itu sebagai pengantar pengertian potensi diri. Oke, berikutnya macam-macam potensi diri. Secara diri, yang pertama potensi berpikir. Setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi, baru mengumpulkan berbagai informasi serta menganalisa pendapatnya. Pemikiran. Berpikir. Jadi kalau samalah dari hari kemarin dengan sekarang, apakah kita menggunakan pemikiran kita? Kalau sama dari kemarin dengan sekarang, apakah kita menggunakan pemikiran kita, Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi kalau saya lihat orangnya yang kemarin dengan sekarang sama, berarti dia tidak menggunakan akal pikirannya. Paling tidak ada yang bertambah 1 poin aja. Jangan berkurang. Kalau berkurang berarti dia sama sekali nggak menggunakan akal pikirannya. Kalau sama masih mending, dia mempertahankan. Tetapi kalau kurang, bahaya. Jadi karena kita punya akal sehat, pemikiran yang sehat, saya yakin semua secara fisik sehat-sehat semua saya lihat, tentu kita harus menggunakan akal pikiran kita. Tentu harus berubahlah Bapak Ibu dari hari kemarin dengan hari sekarang. Jangan salah. Kemarin sebelum-sebelumnya saya sebagai peserta, harapannya saya di depan sebagai narasumber, terjadilah. Begitu juga Bapak Ibu, jangan seperti yang saya katakan tadi pengalaman kami. Peserta kami sekarang si A, itu juga ketemu lagi tahun depan sebagai peserta. Seharusnya dia harus bisa berkembang dengan berbagi pengalaman di depan apa yang sudah dilakukan dia untuk mengembangkan usaha. Itulah potensi berpikir. Yang kedua, potensi emosi. Setiap manusia memiliki potensi cita rasa yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, cenderung kepada keindahan. Emosi. Jadi kita setiap orang berbeda-beda kecerdasan emosionalnya.
ada orangnya yang temperamen, ya kan? Ada orangnya yang baperan, ada orangnya slow. Ketika disinggung pun dia santai aja, bodo amat, ya kan? Iya. Itulah untuk adanya pengendalian diri, self control. Kan begitu ya. Malah ada sekolahnya itu Bapak Ibu untuk pengendalian diri, mengendalikan emosi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sebagai apa teorinya aja. Lalu potensi fisik, ya tentu ini berkaitan dengan fisik tubuh. Kecerdasan fisik. Karena sehatlah kita bisa bekerja. Kan begitu ya. Kalau sakit kita bagaimana kita mau bekerja? Nah, jagalah kesehatan. Makanya ada katanya kesehatan itu mahal ya Bapak Ibu ya. Mahal ya. Jika sakit, gak ada artinya jabatan itu. Gak ada artinya harta kita itu. Kalau sudah terbaring. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka butuh kecerdasan fisik. Physical vision. Yang berikutnya, potensi sosial. Potensi sosial. Tentu kita adalah makhluk sosial. Kita bisa nggak hidup sendiri Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Kita makhluk sosial tentu memiliki ketergantungan dengan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Butuh dukungan. Butuh dukungan lingkungan sekitar kita. Maka bagaimana kita berhubungan baik dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi lebih baik dengan orang lain, itulah social question. Potensi sosial. Potensi mental intelektual. Potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Nanti saya akan singgung kenapa banyak orang menggunakan otak kiri. Saya singgung tadi kenapa angka kemiskinan, angka pengangguran tinggi, karena rata-rata orang menggunakan otak kiri. Dan sistem pembelajaran di Indonesia, pendidikannya masih menggunakan sistem pembelajaran untuk mengolah otak kiri. Nanti saya singgung karena di materi ada potensi mental. Ini berkaitan dengan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan berhubungan baik dengan Tuhan kita, Sang Pencipta. Karena dia, makanya ada kita bisa mensyukuri segala yang kita dapat sekarang itu bagian dari potensi spiritual. Kira-kira begitu. Yang berikutnya potensi daya juang. Daya juang. Berarti ada kata daya juang, baca ada semangat, ya kan? Ini yang kurang banyak dimiliki oleh entrepreneur daya juang. Ketika sedikit kena gelombang, patah anak, ya kan? Oleh kapalnya katanya. Daya juangnya kurang lebih. Jadi ini yang perlu dikuat sebagai fondasi, sebagai kita entrepreneur, sebagai pelaku usaha. Ya, semua usaha pasti memiliki risiko, apapun ceritanya. Gak ada yang stabil. Hidup kita pun tidak ada yang stabil, pasti gelombang. Tapi bagaimana kita bisa bangkit, bisa semangat, itulah potensi daya juang tadi. Kita harus tanamkan itu. Yang berikutnya, oke. Tadi sudah saya kenalkan berbagai potensi-potensi. Sekarang bagaimana kita mengenal potensi kita? Bagaimana mengenal potensi kita? Saya ambil satu ilmu analisis SWOT namanya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah dengar bisa mengikuti. Kalau S-nya itu strength, itu adalah kekuatan. W, weakness, itu adalah kelemahan. O, opportunity atau peluang. T, threats atau ancaman. Itulah analisis SWOT bagaimana kita mengenal potensi kita. Jadi S2 itu strength itu mengenal dari internal kita sendiri. Opportunity sama threats, ancaman itu kita mengenal lingkungan luar kita. Jadi kenali lingkungan kita sendiri dalam diri kita, kenal kita baru kenali lingkungan eksternal kita. Oke, strength. Di situ dapat kita lihat strength, kekuatan yang dimiliki oleh seseorang
perusahaan atau suatu program yang berpengaruh positif di masyarakat. Potensi-potensi yang kita miliki, apakah usaha potensi modal kita kuat, apakah potensi sumber daya manusia, keterampilan, kualitas SDM kita kuat. Tapi kita dapat lihat. Kalau di manajemen sumber daya itu ada 5M tambah 1I. M pertama men, sumber daya manusia, baru modal money, lalu material bahan baku untuk menunjang produksi kita, lalu market pasar, baru metode, cara kita, strategi kita untuk berkembang. Satu I tadi informasi. Informasi itu sangat penting Bapak Ibu. Tanpa informasi kita nggak bisa menambah pengetahuan kita. Contoh, kita perlu tahu informasi harga bahan baku kita di pasar berapa. Kita perlu tahu informasi kira-kira harga pasar produk kita berapa. Kita perlu tahu informasi siapa para pesaing kita. Harus kita kenal itu. Itulah internal kekuatan kita. Kita harus mengenalkan sumber daya. Yang berikutnya kelemahan. Gitu ya. Pada dasarnya nggak ada manusia yang sempurna katanya gitu ya. Ya. Walaupun ada lagu-lagu itu mengibaratkan seorang wanita itu adalah makhluk yang sempurna, kan? Tapi nggak ada sempurna. Pasti memiliki kelemahan. Sejago apapun, sehebat apapun kita, pasti ada kelemahan kita. Sepintar apapun kita, pasti ada kelemahan kita. Sebagai contoh, saya banyak kenal profesor-profesor pemasaran. Secara konsep, secara teori, dia jago. Tapi boleh kita tes, bisa nggak kita kasih target dia menjual 5 produk satu hari? Tentu mampu. Tentu mampu. Perlu ada kecerdasan sosial, bagaimana berinteraksi, komunikasi. Belum tentu profesor itu bisa menjual, tetapi secara konsep iya. Sebaliknya, mungkin Bapak Ibu secara praktik, secara pengalaman memiliki kemampuan yang baik, tetapi secara konsep, secara teori belum tentu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Setelah masuk konsepnya, oh ini rupanya teorinya. Ternyata sudah kita lakukan secara praktik, tanpa kita sadari sudah kita lakukan secara praktik, tapi teorinya kita nggak tahu. Itulah kalau yang para praktisi, saya kira begitu. Kelemahan, ya. Apakah penyampaian saya sudah mulai membosankan Bapak Ibu? Kalau sudah membosankan, bubar aja kita. Ya, bubar aja. Saya pun nggak mau ingin Bapak Ibu melihat saya bosan, muak, ya kan? Ya kan itu paling ya, daripada berontak di sini kan? Iya, peluang apa itu? Kesempatan yang dapat menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal yang harus dimanfaatkan. Tentu setiap kondisi, setiap situasi yang ada yang terjadi di lingkungan kita pasti ada peluang yang kita lihat. Masa pandemi, mungkin sebagian orang melihat itu sebagai ancaman, ya kan? Tentu ada sebaliknya. Sistem pembelajaran saat itu semua berbasis online. Tentu kalau nggak ada pandemi, kita nggak tahu bagaimana cara menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Google Meeting, kan gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana menjual secara online? Karena desakan situasi berkembang bisnis konten ini, kan gitu ya. Pada saat pandemi, berbagai gerai-gerai tutup karena tidak mampu membiayai operasionalnya, tidak mampu membayar tenaga kerja. Sementara pendapatan turun, penjualan turun, keuntungan turun, banyak tutup. Begitu ya, Bapak Ibu ya, sudah mulai membosankan. Kopi mana kopi? Ya, sampai kopi aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Ya, kita santai aja. Saya nggak mau buat Bapak Ibu menjadi tegang. Karena kalau sudah tegang, susah nanti apanya.
untuk melemaskan itu. Yang terakhir, ancaman Tris. Ancaman. Ancaman yang bisa menjadi penghambat seseorang, organisasi atau program untuk berkembang. Ancaman tadi mungkin karena ada kelemahan yang kita miliki. Tadi saya diskusi singkat-singkat dengan Bapak Ibu, kenapa nggak maju-maju? Masalah pasar, masalah modal, itu suatu kelemahan. Ancamannya apa? Ancamannya tidak bisa berkembang. Bahkan ancaman yang paling parah adalah usaha kita bisa kolaps, tutup. Itu kita hindari. Oke, nah itulah untuk cara biologisnya. Saya coba terapkan contohnya untuk kita sebagai individu. Contoh saja Bapak Ibu, bukan berarti saya harus mengarahkan Bapak Ibu harus memiliki kekuatan kelemahan yang seperti yang saya sampaikan ini. Ya, buat kita belajar penerapannya. Kekuatan, kira-kira kekuatan kita, apakah kita memiliki keahlian, memiliki fokus yang tinggi, memiliki koneksi, mudah bergaul, religius dan sebagainya. Fokus. Kita sekolah yang paling utama kita harus fokus. Komitmen. Sama seperti usaha, kita harus fokus. Gitu ya. Kadang orang banyak melihat peluang-peluang sehingga ingin semua dilakukan, tidak fokus. Kerjakan yang sesuai fokus kita. Kira begitu. Lalu yang kelemahannya sebagai contoh saja, gampang terbawa suasana, ini orang pemerannya kurang peka, kurang respon terhadap sekitar, lalu memikirkan perkataan orang, belum konsisten. Peluangnya memiliki teman yang sudah berwirausaha, program pemerintah dan swasta terkait UMKM. Dan berbelanja secara daring dapat memulai usaha dari rumah. Ancamannya banyak aktivitas yang bertabrakan, di bidang tetangga dan teman, banyak orang yang dipakai, keterbatasan mobilitas, skala dan sebagainya. Itu contoh saja Bapak Ibu. Lalu kayak buat contoh penerapannya di dalam UMKM. Kekuatan, strength. Apakah kita memiliki keunggulan sumber daya manusia, keterampilan potensi kita, keunggulan produk, produk Bapak Ibu sudah tersertifikasi kira-kira? Sudah. Dari kulit. Kami kemarin di Samosir produknya bagus-bagus Bapak Ibu. Produknya bagus-bagus. Packagingnya bagus-bagus, kemasannya bagus-bagus. Tapi satu, tidak ada sertifikasi, baik sertifikasi halal, sertifikasi industrinya, sertifikasi kesehatannya. Padahal kalau ingin masuk pasar yang lebih luas, dia harus diperhatikan itu. Siapa sih yang mau beli yang nggak ada sertifikasi tadi? Kan lebih ya, itu sangat penting. Maka itu berkaitan dengan kualitas. Lalu tadi kita sudah bahas tentang potensi, kita bahas tentang pola pikir, mindset sebagai wirausaha. Ini sangat penting. Maju mundurnya usaha itu kembali lagi kepada mindsetnya yang si pemilik. Makanya saya katakan tadi, apakah dia sebagai follower, pengikut, atau sebagai penantang pasar, gitu ya. Oke, pola pikir sebagai wirausaha. Oke, ini ada pertanyaan. Siapakah pengusaha yang Anda ketahui? Ini sebagai contoh ada 3 saya ambil yang paling sering dibahas. Yang pertama Bob Sadino. Di setiap kegiatan seminar, latihan entrepreneur selalu Bob Sadino sebagai ikon. Kita sudah banyak mendengar, sudah banyak melihat, tidak perlu kita bahas lagi dia. Karena beliau sudah pergi, kan gitu ya. Ya. Tetapi sejarah yang ditinggalkannya sehingga orang bisa mengikuti jejaknya. Dia sebagai ikon pengusaha sukses Indonesia. Bob Sadino. Yang kedua, Nadiem. Dialah yang memperkenalkan Gojek. Kalau nggak ada Gojek, kita masih menikmati
nggak apa yang gojek konvensional. Ojek. Sekarang ya, kalau masih arah-arah Medan Barat sana masih pakai itu banyak. Iya. Kalau arah kampung kami kecamatan Medan Tutungan nggak ada lagi lebih. Tadi Makarim dalam perangkat gojek. Namun bukan gojek dia juga memiliki usaha lainnya apa ini? Saya sampaikan dan dia juga dipercaya sebagai Menteri Pendidikan. Dia menggagas kampus merdeka belajar. Namun konsepnya masih mampir untuk terarah dengan baik. Kan gak jelas. Kembali lagi ke masing-masing daerah menerapkan. Ada yang bagus, kampus yang menerapkan ada yang bagus. Yang terakhir ini saya ambil ikonnya si Rahel Peña. Siapa sih Rahel Peña? Ini juga saya banyak dia dibahas di beberapa media sebagai pengusaha sukses juga, kuliner, punya restoran. Mungkin Bapak Ibu yang beberapa orang mungkin tahu. Rahel. Jadi kita sebagai pengusaha harus ada ikon kita. Sama seperti halnya dulu saya pemain musik, Anak band. main band. Tentu ada ikon band yang saya jadi panutan. Tentu saya bisa banyak belajar dari karya dia. Sama seperti entrepreneur yang sukses tadi. Apa kira-kira yang menonjol, yang membuat dia sukses sehingga menjadi kiat bagi kita untuk mengikuti jejak beliau. Ikon yang kita kenal. Sama seperti dosen mahasiswa, ada dosen yang saya banggakan, saya idolakan karena dia bisa mampu memberikan pemahaman yang baik kepada kami. Sama seperti artis ya, artis kalau ditanya penyanyi gitu kan, apalah idola Anda, siapa idola Anda, penyanyi yang Anda idolakan, pasti dia tahu. Kita menjadi ikon bagi dia untuk panutan bagi dia sebagai artis tadi. Dan kalau begitu Bapak Ibu. Oke, sifat dan watak pengusaha. Tentu semua orang tahu lah wataknya ya. Tapi kadang kita secara teori nggak tahu apalah bagian daripada sifat watak pengusaha. Pertanyaan nanti, apakah di antara itu ada kita miliki? Di antara 6 itu mungkin ada yang punya 4 watak di antara itu, atau 5, atau sepenuhnya, atau tidak sama sekali. Yang di belakang bagaimana bapak-bapak? Aman ya, masih stabil ya, Kalau yang pertama sifatnya adalah percaya diri, memiliki keyakinan yang kuat dan tidak tergantung terhadap orang lain, mandiri dan optimis. Pertama adalah percaya diri. Saya percaya diri, saya mampu menjalankan usaha ini. Saya mampu untuk mengembangkan usaha ini. Harus pede dulu Bapak Ibu. Ya, harus pede dulu. Sama halnya kalau kita tampil pertama kali di depan umum, percaya diri kita nggak? Walaupun semua sudah terkonsep, sudah di dalam isi kepala kita materi yang kita sampaikan, tapi kalau nggak ada percaya diri kita blank semuanya. Yakin nggak? Buyar. Jadi perlu percaya diri. Jaga apapun kita, kalau nggak percaya diri di bermasalah masyarakat, ya blank juga. Saya sebelum masuk sini saya udah percaya diri, saya pede aja walaupun yang mungkin secara usia lebih tua dari saya percaya diri aja. Tapi saya rendahkan diri saya, kita semua sama-sama masih belajar, sama-sama masih belajar. Ya. Tentu pengalamannya berbeda-beda, tetapi semua masih belajar juga ya. Yakin lah. Yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, mengambil risiko, kemampuan mengambil risiko, suka tantangan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada usaha yang tanpa risiko. Apa pengertian risiko kira-kira? Ayo, bukan tebak-tebakan kita ya Bapak Ibu ya. Tapi apa sih risiko tadi? Kita selalu katakan risiko. Apa risiko Bapak Ibu? Nah, secara apalah, secara umum lah kira-kira apa risiko?
Tiba bagaimana Pak? Bisa mati atau tidak? Kalau singkatnya saya artikan resiko itu sesuatu yang sifatnya merugikan. Itu adalah sederhananya. Merugikan apa? Tentu secara fisik bisa merugikan kita. Contoh kalau resiko kita kecelakaan, rusak fisik kita. Kalau tadi usaha tadi resiko kebangkrutan, itu dari sisi Ini modal. negatif, Pak. Memang negatif, nggak ada resiko yang positif. Iya, nggak ada resiko yang positif, pasti negatif. Iya. Makanya saya katakan tadi, sesuatu yang sifatnya merugikan. Merugikanlah kita bilang, rugian fisik, modal dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengambil kesempatan terhadap risiko-risiko itu? Jadi tidak semua kejadian yang sifatnya merugikan jangan kita anggap sebagai kelalaian, sebagai ancaman, sebagai apa ya, kalahkan dan sebagainya. Tentu di balik itu semua ada pelajaran yang kita dapat. Yang berikutnya, kepemimpinan, berjiwa kepemimpinan, suka bergaul, terbuka terhadap saran dan kritik. Ini sama dengan kecerdasan emosional. Kepemimpinan, tentu semua orang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Ya kan? Kita bisa mengarahkan, kita bisa mengelola sesuatu. Itu prinsip dari kepemimpinan. Jadi kalau secara teori, kebetulan saya membuat bukunya, mungkin nanti bisa di searching di Google. Buku saya salah satu judulnya Pemimpin dan Kepemimpinan. Lalu yang buku lainnya Kepemimpinan berbasis kecerdasan. Jadi kepemimpinan berbasis kecerdasan itu saya kaitkan dengan kecerdasan fisik, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Jadi kepemimpinan itu tugasnya cuma dua seorang pemimpin. Apa kira-kira? Yang pertama, membawa perubahan bagi organisasi yang dipimpinnya atau negara yang dipimpin. Perubahan. Kalau tidak baik organisasi yang dipimpinnya, kalau tidak baik negara yang dipimpinnya, dia gagal sebagai pemimpin. Kalau sama hari kemarin dengan hari sekarang dia sebagai pemimpin, itu sama dengan nol. Jadi ini saya sebagai pemimpin organisasi ini, kalau nggak berubah organisasi ini karena yang baik, nanti saya gagal sebagai pemimpin. Itu yang pertama tugasnya. Yang kedua, membawa perubahan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Apa itu? Kalau nggak sejahtera orang-orang yang saya pimpin, itu sama dengan nol, gagal pemimpin. Kalau tidak menunjukkan ketidakadilan bagi orang-orang yang saya pimpin, itu artinya saya gagal sebagai pemimpin. Maka tugas yang pertama membawa perubahan bagi organisasi yang dipimpin. Yang kedua membawa perubahan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mau bawahannya, mau masyarakat sebagai pemerintah, mungkin dia presiden sebagai masyarakat. Kalau masyarakat masih di angka pengangguran yang tinggi, di angka kemiskinan ini berarti gagal sebagai pemimpin. Itu aja sih tugasnya. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai pengusaha pemimpin. Kalau nggak membawa perubahan bagi usaha kita, berarti kita tidak memiliki karakteristik yang baik. Kira-kira itu makanya ada saya kaitkan dengan sifat dan watak yang usaha itu adalah kepemimpinan. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita lah yang mengelola, kita sebagai bos, kita sebagai karyawan, kita sebagai pemimpin, kita sebagai pekerja. Walaupun usaha kita ada memiliki karyawan, tapi tetap kita juga harus turun sebagai pengawasnya, sebagai pekerja dan sebagainya. Kelima, originalitas, pandai pencipta. Ada kata inovatif, ada kata kreatif. Nanti saya singgung. Lalu kata orang harus kreatif, harus inovatif. Kira-kira sama nggak ya? Antara kata kreatif dengan kata inovatif, Bapak Ibu? Beda ya. Jadi sebetulnya karakteristik yang paling utama bagi seorang entrepreneur memiliki jiwa yang kreatif. Itu sangat penting. Memang berorientasi masa depan, memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Kita sebagai pemilik usaha, apakah kita berpikir usaha kita itu adalah begitu-begitu saja lah? Pasti kita berpikir akan mengembangkan, akan memajukan. Begitu ya, Bapak Ibu ya.
Sama seperti siklus hidup manusia, ya mungkinlah kita terus menjadi anak-anak, pasti di remaja, dewasa, orang tua, lansia dan sebagainya. Akhirnya tutup usia, gitu ya. Sama seperti usaha itu, ketika kita tak mampu lagi, kita warisan kepada kita. Tapi artinya kita berorientasi ke depan. Ada kata visi di situ. Visi itu kan seperti mimpi. Visi itu gambaran besar di masa depan yang kita inginkan. Apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, apakah 15 tahun yang ingin kita capai menjadi besar usaha kita. Tapi kalau sama saja dari tahun pertama sampai 10 tahun terakhir sama saja, berarti kita menjadi visi. Jalan yang pertama. Maka kembali lagi pola pikirnya bagaimana mindset. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi ada hal yang penting sebagai sifat perasaan. Pertanyaannya, di antara ini kita milikikah semuanya? Yakin? Kita buktikan dengan usaha kita. Sudah berkembang usaha kita dengan sifat yang kita miliki dari 6 poin tadi. Apakah kita sudah kreatif? Apakah kita tidak inovatif? Apakah kita sudah memiliki jiwa kepemimpinan? Ya kan? Apakah kita percaya diri dan sebagainya? Kembali kepada mengenal potensi kita tadi yang sudah. Ini Bapak Ibu ya, nyambung ya, nyambung kan nyambung. Kalau nggak nyambung pulang aja saya. Oke. Bagaimana menggunakan percaya diri yang kuat? Kembali kepada kemampuan kita untuk percaya diri. Semua kembali kepada kita, Bu. Saya harus memaksa percaya diri. Walaupun ada seorang personality, kita bisa membuat seseorang bisa percaya diri. Tapi kepada kita yang percaya diri. Lihat orang-orang tua saya di sini, saya tidak percaya diri, maka blank semua. Tapi karena saya anggap kita semua masih belajar, saya rendahkan diri saya percaya diri aja. Orang sama-sama belajar kita. Tidak ada yang sukses di sini. Saya juga sukses juga. Ya Pak, usul misalnya dengan latihan speaking supaya Iya. Itu hanya belajar caranya, tetapi tidak menanamkan bagaimana percaya diri. tapi setidaknya dengan kita punya keahlian public speaking, bertambahlah sedikit kepercayaan diri kita. Boleh, dengan kita tahu caranya, kita bisa tampil dengan baik. Tetapi seperti saya katakan tadi, sudah dia dikonsep semua. Tapi depan kita presiden yang di depan kita. Sudah bilang kita, apalagi kalau kita mertua kita, malu atau mantan kita lah ya kan. Itu bisa juga nggak pede. Oke, tadi kita ada kreatif, ada inovatif sebagai sifat dan watak dari seorang entrepreneur. Kita bedakan dulu. Saya melihat dari kata Theodore, kreativitas adalah memikirkan hal-hal yang baru, inovasi adalah melakukan hal-hal yang baru. Apa yang bedanya? Memikirkan dengan melakukan. Kalau kreatif adalah memikirkan hal-hal yang baru, inovatif adalah melakukan hal-hal yang baru. Apa bedanya? Kreatif itu masih konsep, Masih konsep. inovasinya udah action. Action. Kreatif masih konsep, inovasi masih the action, tindakan. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira. Secara sederhana gini aja. Kalau kreatif, menurut saya ya, kreatif itu mengembangkan sesuatu yang sudah ada, mengembangkan sesuatu. Sementara inovasi membuat sesuatu yang baru dari yang belum ada. Ya, sudah membuat sesuatu yang baru, tetapi dari eksekusi yang sudah ada. Kita berpikir kemarin waktu zaman HP masih polifonik, monofonik. Kita terpikir enggak yang HP Android sekarang bisa bertatap muka video call? Enggak. Belum. Berarti masih baru kan? Itulah membuat sesuatu yang baru. Berarti inovasi. Kalau negara Cina kemarin banyak membuat tiruan, ya kan?
Ada BlackBerry, mereka bikin Blueberry, ya kan? Banyak produk elektronik mereka tiru. Berarti mereka masuk kreatif atau inovatif? Kreatif, mengembangkan, meniru. Makanya ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu masih kategori kreatif. Amati, tiru, modifikasi. Itu ATM, itu kreatif. Jadi itu beda Bapak Ibu. Jadi intinya kreativitas itu mengembangkan sesuatu dari yang sudah ada. Inovatif, inovasi membuat sesuatu yang baru dari yang belum ada. Jadi sekarang produk kita masuk kategori mana? Apakah dari proses pengembangan produk yang sudah ada atau kita menawarkan sesuatu yang baru dari yang belum ada? Kita masih banyak mengembangkan. Kira-kira gitu ya. Yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sama seperti inovasi teknologi di handphone, mulai dari apa ya, 3G ya, 4G sekarang 5G ya, 3G, 4G, 5G, itu kan perkembangan teknologi. Itu setiap generasi teknologinya berbeda-beda fitur, kemampuan yang ditawarkan dari generasi teknologi tadi. Itulah hakikat teknologi. Yang berikutnya, dampak atau impact dari para inovasi di materi saya sudah sampaikan. Yang pertama, meningkatkan daya saing. Apakah produk kita ini sudah mampu berdaya saing di pasaran? Nah, kira-kira Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan daya saing? Itu dia, itulah dampak dari inovasi tadi, meningkatkan daya saing. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang seterusnya, yang ketiga, ramah lingkungan, perubahan, meningkatkan kualitas hidup, memberi manfaat seluruh masyarakat. Teknologi seluler sekarang masuk kepada kategori mana, Pak? Dari dampak inovasi tadi, berikan manfaat kepada masyarakat kan? Dengan teknologi sekarang memberikan kemudahan, memberikan kecepatan, ketepatan di dalam memberikan informasi dan keakuratan. Yang gitu ya, kecepatan. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu dampak dari informasi. Oke, ini hanya sebagai skema saja bahwasanya inovasi itu menuju budaya kerja. Budaya kerja yang efektif dan efisien. Mungkin budaya kerja lama kita secara konvensional, ya selama ini orang masih berjualan secara konvensional, tawarkan produk face to face, ya kan, dari mulut. Sekarang nggak lagi, ya kan. Dulu konvensional dulu masih banyak iklan di media-media televisi, media cetak, media radio. Sekarang nggak lagi, di media sosial semua. Bahkan anak-anak muda yang konten kreator sudah diajak sebagai endorse produk. Ya. Itu budaya kerja lama, sama seperti di dalam kantor. Karena sekarang sudah berbasis aplikasi semua, kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dibanding di dalam budaya kerja lama masih konvensional. Jadi penting sangat inovasi. Budaya kerja inovatif. Proses menuju inovasi pertama ada inspirasi, imajinasi, lalu melangkah kepada inovasi. Inspirasi seseorang atau sesuatu yang menginspirasi. Sama seperti tadi, tokoh terkenal sebagai ikon atau idola kita itu sebagai inspirasi bagi kita. Mungkin ada kata-kata motivasinya, ada tindakan nyata yang mereka tampilkan, yang mereka sajikan menjadi inspirasi bagi kita. Begitu ya Bapak Ibu ya, inspirasi. Yang kedua, dari inspirasi melangkah menjadi satu imajinasi. Katanya apa imajinasi?
Imajinasi. Tindakan atau perbuatan membentuk gambaran mental dan sesuatu yang tidak hadir dalam indera dan pernah dirasakan. Imajinasi berarti masih dalam konsep bayangan di pikiran kita. Nanti dia. Lalu berangkat dari imajinasi menjadi suatu inovasi. Yang menemukan seluler ini, dia tentu memiliki imajinasi sebelumnya bagaimana ke depannya komunikasi itu selain untuk berdapat dan ketika sehingga kita bisa menikmati sekarang, kita bisa video call bertatap. Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi nggak kira-kira manfaat, nilai manfaat dari seluler itu sebagai inovasi Anda? Saya pernah cerita-cerita di kelas, mungkin saja berkembang dalam komunikasi ini. Ketika kita komunikasi, kita bisa colek-colekan, kita merasakan colekan dari teman kita. Pernah bayangkan nggak itu? Dan mungkin saja bisa terjadi kan ketika kita video call dengan istri saya mencolek di seluruh di layarnya, saya merasakan colekan itu. Mungkin nggak? Mungkin saja bisa terjadi. Ya, itu imajinasi saya gitu. Ya, lalu saya kembangkan jadi sebuah inovasi. Ini saya terjadi karena kita nggak bisa bayangkan sebelumnya waktu zaman saya katakan handphone kita masih monoponik, poliponik, ya kan, dan sebagainya, sehingga sekarang kita bisa mendengarkan suara mati udah tahu. Tapi kedepannya dalam kita video call kita bisa mencoba kita pasang. Ya, sebagai inovasi. Yang berikutnya, nah ini dia. Imajinasi karena Albert Einstein. Bapak Ibu kenal ya Albert Einstein ya? Ya kan, kenal ya? Kenal ya? Kenal? Ya, kita kenal dia kesempatan kita. Dan itu kan dia sebagai tokoh pertemuan. Apa yang Albert Einstein mengenai imajinasi? Adalah segalanya. Ini adalah pratinjau, atraksi kehidupan yang akan datang. Ini yang saya katakan tadi, kita menggunakan otak kiri dengan otak kanan atau nggak punya otak, ya kan? Maka saya katakan tadi, kalau sama hari kemarin dengan hari sekarang, berarti kita nggak punya otak, tidak menggunakan otak dari kita. Oke, di mana posisi otak kiri apa saja itu? Itulah dia menghitung, membaca, menulis, menganalisis otak kiri. Ya kan? Otak kanan ada bicara tentang kreativitas, intuisi, lalu seni, kinerja. Itu otak kanan. Lalu saya coba singgung ke sistem pendidikan kita. Otak kiri. Sistem pembelajaran kita sekarang masih membaca, menulis. Masih menggunakan CBSA, cara belajar selama itu tak berbeda. Makanya anak-anak itu sudah hari-hari di kelas banyak dikasih pekerjaan, pulang-pulang dikasih banyak tugas. Sehingga anak saya saat ini masih banyak bawa sampai di rumah harus mengerjakan tugas banyak-banyak. Kita masih menyelesaikan tugas-tugas hanya mengerjakan logika, bahasa, matematika yang ringan. Tetapi kalau yang sistem yang sekarang banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah asing, kurikulumnya sudah bagus dan mengarahkan penggunaan otak kanan. Makanya sekolah-sekolah internasional mahal ya. Mereka fokus pengembangan kreativitas. Jadi kalau ditanya, kalau sekolah-sekolah kita 1+1 sama dengan 2. Tapi sekolah internasional 1+1 sama dengan 2 dari mana kita harus kreatif mencari buat. Tidak dulu menghafal. Kalau kita kan main menghafal,
Kemarin waktu saya SD dulu, suruh kali-kali dia apa? Apa rumusnya? Tapi tidak diajari bagaimana jalan daripada perkalian tadi, jalan dari penambahan tadi. Makanya ada unsur karena itu perlu ada imajinasi, kreativitas, inovasi. Dari orang-orang yang bekerja seni itu banyak menggunakan tekanan. Saya dulu pemain musik, berarti saya dulu mendapat tekanan saya. Karena sebelum saya harus mengaransemen musik, menciptakan lagu, tapi saya harus kreatif, menggunakan main. Kan gitu ya, tapi itu ya. Jadi sekarang kita posisi di mana? Tapi apakah kita menggunakan otak kiri kita? Apakah kita menggunakan kanan? Itu bisa dilihat dari saat ini kita berdiri. Apa yang terjadi di kemarin adalah merupakan hasil dari sudah jadi kemarin. Slow. Ya kan, apa itu ya? Kalau kita berkembang, kita masih berarti sudah menggunakan otak. Kita di tadi karena di sini teman-teman kita yang mana orang kita lakukan? Oke, Bapak Ibu. Oke, masuk kepada pertanyaan. Siapkah Anda untuk memulai usaha sekarang buat keraguan udah kayak kembali lagi tadi pertanyaan tadi yang berkaitan sifat dan karakteristik seorang wirausaha dari ini kepemimpinan kreatif inovatif itulah yang harus dijawab. Siapkah siap mengambil risiko? Karena usaha itu pasti ada pasang surutnya, ada resiko yang akan terjadi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang tidak bertanya? Atau ada yang bertanya lagi? Kita diskusi aja Pak. Mungkin ada pengalaman yang sama. Saya juga pengen tahu cerita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga pengen tahu juga cerita dari itu. Ya, silakan. Apakah Bapak menyampaikan di desa itu kan banyak pelaku UMKM itu kan permodalan simpul ya. Nah, bagaimana Bapak menyikapi permodalan di desa ini Pak? Di setiap daerah yang kami jalani Bapak Ibu berkaitan dengan UMKM, BUMDes, beda-beda karakteristik permasalahannya. Ada daerah yang sisi modalnya mereka bagus karena seperti yang saya katakan tadi, mereka memiliki bisnis itu karena aktualisasi diri untuk berkontribusi untuk lingkungannya. Ada karakteristik permasalahan juga, masalah modal, ada masalah pasar dan sebagainya. Tapi yang paling kami banyak jumpai adalah permasalahan di dalam pasar. Kalau modal, memang pernah yang kami diskusikan kalau berkaitan dengan KUR, itu tadi ketika pelaku UMKM ataupun BUMDes tadi ingin mendapatkan permodalan dari pihak perbankan, yang ditanya pihak perbankan adalah isi usaha kita Pak. Apakah sudah dimiliki di usaha kita? Itulah sebagai dasar mereka menjamin kita bisa dimodalkan. Ketika UMKM itu memiliki persoalan yang Bapak bina ini ya dengan permodalan, dia punya pasar, dia punya potensi, ibaratnya ada produk segala macam. Tapi di dalam mengembangkannya di desa itu kan kebanyakan kalau dia gadekan sawahnya atau dia gadekan ladangnya, NJOP-nya aja di bawah, agak kredit yang mau dia minta. Bagaimana cara nyikapinya? Kalau
selama Bapak mendampingi teman-teman atau rekan-rekan UMKM selama beberapa tahun belakangan, pastinya Bapak menemukan mereka yang survive atau yang bertahan dengan yang tidak survive. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak sebagai pendamping UMKM, apakah faktor-faktor yang membuat teman-teman UMKM itu survive bertahan? Kemudian kenapa teman-teman UMKM yang ada yang nggak bertahan? Kalau yang bertahan, kenapa faktor yang sehingga mungkin bisa membantu kami menjadikan poin-poin kami kalau mau bertahan itu seperti ini, sepengalaman Bapak gitu di lapangan. Kalau yang nggak bertahan kenapa? Jadi yang baik kita tiru, yang nggak baik saya nggak ikutin gitu. Menurut Bapak? Baik, terima kasih Bu. Jadi kami banyak menangani UMKM yang masih beranjak ya, sukses. Karena kalau sudah sukses nggak mungkin tegang kemudian. Minimal survive gitu. Ya. Yang paling banyak unsur daripada karakteristik dasarnya adalah seperti tadi, kreativitas sama inovasinya. Itu artinya benar. Sepanjang dia bisa kreatif dan inovatif, maka bisa berkembang yang pertama. Itu aja yang kami temukan. Kalau modal tadi ya kembali lagi kepada pengusaha yang tadi. Mereka lah yang menemukan modelnya sendiri. Kalau pasar, kita sepanjang bisa bantu menemukan pasar mereka, kita bantu. Tapi ya tentu unsur kreativitas sama inovatif kita. Kalau mau kita tetap mau survive bertahan, Ya, itu yang banyak kami itu yang tetap maju ya. tetap bertahan, tetap melakukan inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi dan kreativitas ini apakah di produk saja atau sebagai pemilik kita kan kadang produk saya udah ini kok udah saya kembangin ini, tapi kitanya sendiri sebagai pelaku ini mikirnya aku udahlah aku nggak untung segini. Nah, itu kan masuk ke dalam inovasi kan Pak, kreativitas. Apakah kita hanya mikir aku nih mau jual nih misalnya harga 10.000, kalau aku nggak untung 10.000 ngapain aku jual? Menurut Bapak nih, apakah sebagai pengusaha UMKM tuh kita melulu mikirin gua kalau nggak untung ngapain aku jual gitu? Karena kan kita perlu itu tadi, inovasi kreativitas. Menurut Bapak gimana? Apakah hanya jual murah gitu, atau kita perlu inovasi terhadap produk? Oke. Tapi sebagai pemilik UMKM kalau mau maju kita juga harus inovasi diri kita gitu. Menurut Bapak gimana? Kita kreatif memikirkan bagaimana pelayanan kita itu bisa tepat, bisa memuaskan, tidak mengecewakan konsumen. Bagaimana? Makanya tidak muluk-muluk memikirkan produk. Kalau tadi bagaimana menawarkan harga yang murah, itu kan strategi pemasaran itu. Pemasaran aja. Tapi ya mulai dari proses penjualan produk sampai pelayanan produk juga kita kreatif sama inovatif. Sama dalam hal memberikan menanggapi cepat tanggap respon terhadap keluhan konsumen. Itu sebetulnya kita menunjukkan. Transformasi digital merupakan proses dan sinergi penerapan teknologi dalam aktivitas operasional bisnis yang mengubah cara bisnis dalam beroperasi dan melayani pelanggan, baik terkait pemasaran sampai produksi. Dengan transformasi digital, bisnis dapat bertahan dalam persaingan melawan para kompetitor atau para pesaing. Itu sudah saya kasih contoh. Oke, saya coba ambil penelitian Bapak Ibu di tahun 2022. Metode pemasaran yang berbasis digital atau e-commerce itu pada tahun 2022 hanya 16% yang melakukan e-commerce. Yang non digital ini yang konvensional, yang pasar masih lebih dominan, itu 60%. Perantara atau drop shopping sebenarnya seperti Lazada, baru lagi ya sejenisnya. Nah, itu dropshipping perantara atau yang e-commerce ya. Dropshipping perantara. Sebetulnya mereka tidak punya barangnya, mereka tidak menghasilkan produk, tapi dia yang sebagai perantara untuk mempertemukan antara si penjual dan si pembeli. Itu melakukan itu hanya 8% dan pemasaran lainnya. Jadi di tahun 2022
yang paling dominan adalah konvensional, itu tahun lalu. Kita nggak tahu perkembangan sekarang apakah sudah meningkat untuk yang digitalnya. Saya rasa sudah meningkat, tapi saya belum menemukan siapa yang meneliti itu presentasinya. Tapi ini sudah ada yang meneliti pada tahun 2002, si Prasetya namanya. Ini tetap saya tampilkan sebagai perbandingan bahwasanya masih nilai e-commerce itu lebih kecil. Jadi di tahun 2023 ini semakin gencarnya digitalisasi, terutama untuk sektor usaha atau bisnis. Oke, saya coba juga ambil data karena saya ada istilah gini, kalau bicara itu pakai data katanya. Jadi jangan katanya, ini Bapak Ibu ya, lumayan produksi. Jadi kita harus pakai data. Kalau bicara harus pakai data. Jadi berdasarkan roadmap digitalisasi dari Kementerian UMKM, ada target mulai tahun 2001 untuk membangun ekosistem digitalisasi bisnis. Untuk target 2021, mereka menargetkan 13,7 juta UMKM yang harus digitalisasi. Target tahun 2002, 20 juta pelaku UMKM yang terdigitalisasi. Namun berjalannya waktu, capaian Maret itu signifikan. Baru 3 bulan udah hampir memenuhi target mereka, yaitu 18,58 juta UMKM. Di April naik 1% dari 19 juta pelaku, sehingga target tahun 2023 dinaikkan karena target 2017 sudah hampir tercapai. Target tahun 2023 jumlah UMKM yang harus terdigitalisasi adalah 24 juta UMKM. Target tahun 2024 20 juta. Kenapa menurut kira-kira waktu itu? Dari 2002, 2003 sehingga 2024 28 juta, 20 juta. Ya, faktor kondisi lingkungan pemilihan itu akan berpengaruh terhadap sektor usaha, sehingga tidak muluk-muluk harus ditingkatkan selalu terdigitalisasi. Kira-kira target roadmap dari kementerian bahwasanya para pelaku UMKM itu harus terdigitalisasi, tidak lagi menggunakan secara konvensional. Makanya sekarang kira-kira toko-toko sudah mengarah kepada berbasis online. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, tadi kita bicara digitalisasi UMKM. Saya sedikit menyinggung apa sih digitalisasi UMKM itu. Yang pertama, perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis serta operasional UMKM. Ada kata efektivitas, ada kata efisiensi. Kira-kira Bapak Ibu ini sama atau tidak istilah efektivitas dan efisiensi? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Seperti guru saya jadi ya, menanyakan sama orang tua ya, harus tahu juga berarti anak belakang. Oke, saya kalau membuat istilah itu atau mengartikan istilah itu tidak pernah membaca aku mati seperti yang diajarkan guru kita, hafal mati katanya, tidak pernah saya gitu. Tapi saya ambil nilai maknanya. Efektivitas itu berbicara waktu, efektif, ketepatan waktu, dua kata aja. Efisiensi, efisien, dua kata, penghematan biaya, itu cara biaya. Jadi dengan adanya digitalisasi UMKM berarti kita akan menerapkan prinsip efektivitas atau ketepatan dan penghematan biaya, efisiensi. Tidak perlu lagi kita harus menyewa gudang, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan sebagainya. Yang kedua, apa pengertian digitalisasi UMKM? Membuat pelaku UMKM mengubah pengelolaan bisnisnya dan praktek dari praktek konvensional ke modern, dari konvensional. Yang ketiga, suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk UMKM oleh para pelaku UMKM.
Jadi kita sudah memasarkan produk, menawarkan produk melalui media sosial, ya, melalui website, tidak lagi face to face, pakai iklan dari media-media koran, sebagainya. Yang keempat, perubahan transaksi bisnis konvensional menjadi online. Jadi karena konvensional kita barter, Anda kasih barang, saya kasih uang. Di dalam online kita akan menggunakan financial teknologi, semua sistem transfer, ya kan, pembayaran secara akun, ya kan, apa sekarang ya? Jadi dana sering di akun rumah. Itulah digitalisasi UMKM. Apakah kita sudah masuk kepada ini? Belum ya? Ada atau belum? Belum atau belum? Belum. Transfer ada ya, karena kita butuh barang ya. Oke. Manfaat digitalisasi UMKM pertama, memperluas jaringan pemasaran. Jelas akan semakin luas segmentasi pasar kita, STP, segmentasi, targeting, positioning, kan begitu ya. Manfaat yang kedua, memberi kemudahan bagi konsumen. Jelas memberikan kemudahan. Dengan kita tampilkan semua informasi produk kita di media sosial, maka calon konsumen akan mengenal lebih baik produk-produk kita. Tidak ada lagi kita cakap-cakap menyampaikan informasi, ya. Semua sudah tersampaikan. Yang ketiga, menyesuaikan perubahan gaya hidup atau lifestyle. Jadi perubahan teknologi itu disebabkan karena dua perubahan dalam lingkungan manusia, perubahan perilaku dan perubahan kebiasaan. Jadi perubahan gaya hidup masuk ke mana? Perubahan perilaku atau perubahan gaya apa? Perubahan kebiasaan? Hah? Perubahan gaya hidup lifestyle itu masuk kepada perubahan perilaku atau perubahan kebiasaan? Atau yang lain lagi? Sekarang orang pengen serba instan, maunya cepat, prosesnya cepat saji, serba instan. Itu masuk kepada perubahan perilaku atau perubahan kebiasaan? Kebiasaan, perilaku. Yang terakhir, mendukung peningkatan pendapatan usaha. Last, semakin banyak, semakin kita menggunakan teknologi digitalisasi, tentu akan meningkatkan, memperluas pangsa pasar kita, tentu semakin banyak konsumen kita, dan akan berdampak kepada peningkatan pendapatan kita masing-masing atau profit kita. Saya aja menawarkan produk saya, jasa saya melalui Facebook, menerima jasa konsultasi. Jadi saya membangun personal branding, melakukan promotion di media sosial banyak, dan semua berjalan dengan baik, rezeki tambah. Itulah manfaatnya media sosial. Digitalisasi UMKM sangat sebagai agenda transformasi ekonomi. Maka ada kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM digital di Indonesia supaya tercipta lingkungan transformasi ekonomi tadi. Yang pertama, meningkatkan akses broadband, akses internet yang dapat mendukung konektivitas kegiatan bisnis. Jadi setiap daerah itu sudah ditambah kebutuhan untuk internetnya supaya tidak terbatasi konektivitas. Yang kedua, kebijakan pemerintah apalagi membantu semua UMKM menjadi bisnis digital, sehingga saat ini banyak instansi pemerintah dalam kebijakan dukungan berbagai program bagi UMKM. Mungkin kebetulan saya ada penelitian riset kami di Dinas Orang Ibu ini UMKM untuk melihat peran pemerintah Kota Medan dalam mendukung digitalisasi UMKM. Ternyata setelah hasil riset kami itu banyak yang mereka lakukan. Di antaranya, nanti saya sebutkan juga di slide saya nanti, Dinas Koperasi UMKM ini membangun market test. Dan nanti arahnya
yang masih pedagang-pedagang konvensional yang di pasar-pasar akan digerakkan, diarahkan untuk masuk ke marketplace yang dibangun oleh Dinas Koperasi UMKM. Baru UMKM yang sesuai dengan persyaratan diajak untuk masuk pada e-katalog e-katalog pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi UMKM yang layak sesuai dengan persyaratan diizinkan masuk kepada e-katalog yang disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah butuh nanti kegiatan rapat di kantor kami untuk pengadaan kue, snack segala macam, boleh dari UMKM itu sepanjang ada pendaftaran. Satu ada izin perusahaan, sertifikasi produk dan sebagainya. Itu salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM yang kelas yang berbasis digitalisasi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Yang ketiga, memperluas pembayaran elektronik atau e-payment, memperluas terhadap investasi, memperluas layanan pemerintah secara elektronik atau e-government. Ya, di materi saya sudah ada, waktu sudah selesai. Saya habiskan dulu tentang saya. Faktor transformasi digital pada dunia bisnis. Ini saya katakan tadi. Perubahan transformasi digital di dalam dunia bisnis itu ada dua perubahan. Misalkan yang pertama perubahan perilaku konsumen, yang kedua perubahan kebiasaan konsumen. Sehingga dari kedua perubahan ini menyebabkan kebutuhan akan digitalisasi di berbagai sektor semakin membesar. Termasuk tadi yang serba instan tadi, orang tidak mau lagi capek untuk berbeli pakaian atau segala macam hanya untuk pasar saja, karena sudah dipikirkan ongkosnya lagi, parkirnya lagi, biaya BBM-nya, keringat, waktu habis. Jadi terjadi perubahan perilaku. Semua serba instan. Sama seperti kemudahan yang kemarin mencari jawaban. Sekarang anak sekolah mencari jawaban sekarang sudah mudah di Google. Ya kan? Kira-kira begitu. Yang berikutnya, alasan pentingnya transformasi digital bagi para entrepreneur dalam mengembangkan bisnis. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Yang pertama, perubahan yang tidak dapat dihindari. Saya punya istilah, segala sesuatu yang pasti itu adalah perubahan. Ya kan? Ada yang pasti stabil nggak kira-kira hidup kita? Nggak ada ya. Yang pasti itu adalah perubahan dari yang baik menjadi buruk, atau sebaliknya dari buruk menjadi yang baik, dari kecil menjadi besar, atau sebaliknya dari besar menjadi kecil. Itu yang pasti. Yang pasti itu adalah perubahan. Sehingga perubahan itu tidak bisa kita hindari. Maka karena kemajuan teknologi sekarang diarahkan kepada e-business, e-commerce, mau tidak mau pelaku UMKM tadi harus ikut kepada lingkungan perubahan. Kalau tidak mau ikut, tidak apa-apa, maka akan tertinggal. Bukan tertindas, tapi tertinggal. Yang kedua, bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti yang saya katakan tadi, efektif, ketepatan waktu, efisien adalah penghematan biaya. Semakin Anda menggunakan berbasis online, maka ketepatan waktu dalam penyajian, pengiriman produk akan lebih tercapai. Efisiensi akan menghemat biaya, tidak lagi banyak menggunakan biaya operasional seperti tenaga kerja, ya kan? Kita harus menggaji orang, memberikan THR segala macam, itu akan terminimalisir. Yang ketiga, dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Kalau kita bisa memberikan pelayanan baik, maka akan meningkatkan kepuasan kepada konsumen dan akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Kalau saya tidak bisa memuaskan Anda, Bapak Ibu, tinggalkan saya. Kan gitu ya? Anda puas, kami tapi Lepas ya. jangan lepas dulu. Jumlah UMKM Kota Medan. Kalau berdasarkan data yang kami ambil dari riset kami, ternyata Dinas UMKM Kota Medan yang terdaftar di aplikasi sistem mereka
itu ada 38.343 UMKM. 38.343 UMKM yang terdaftar di sistem aplikasi mereka. Namun yang terdaftar sebagai binaan mereka ada 1.875 UMKM. Apakah Bapak Ibu bagian dari 1.875 ini? Betul. Ada yang enggak? Ada yang enggak katanya? Berarti ini katanya khusus untuk binaan orang ini. Berarti Ibu enggak masuk binaan berarti. Seharusnya enggak menjadi peserta. Akan ya, dan akan. Kita maklumi. Lalu UMKM yang sudah memiliki nomor induk berusaha ada sebanyak 488. Apakah di antara ini binaan kita ini ada Bapak Ibu? NIB-nya? Ada ya? Yakin ya? Dari atas ke bawah. Berapa presentasinya ya? Dari yang binaan 1.800 menjadi 488. Nggak sampai 10% ya? Nggak sampai 10% ya? Data 2023 kami baru melakukan riset di unit mereka, kami hanya peroleh data ini. Apa Pak? Kami meriset bulan Mei kemarin sampai dengan Juni. Ya, inilah data yang kami dapatkan. Mendapatkan berdasarkan data dari dinas ini. Masalah jumlahnya banyak atau tidak, saya tidak tahu Pak. Enggak, mungkin Ya faktor-faktor tadi saya nggak tahu, nggak sampai ke ranah itu kami. Kami hanya mendapatkan berapa jumlah yang terdaftar di sistem aplikasi, lalu yang sebagai binaan kita dan yang memiliki nomor induk berusaha (NIB). Tentu yang menjadi binaan lah yang akan diperhatikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Selebihnya, kenapa nggak masuk binaan? Saya nggak tahu faktornya Pak. Mungkin ada pertimbangan mereka. Kan begitu. Mungkin salah satunya tidak memiliki nomor induk usaha saja. Atau hanya terdaftar di tahun pertama, tapi tahun kedua tidak aktif. Banyak seperti itu. Apalagi koperasi, banyak kali gitu Pak. Terdaftar di tahun pertama, tahun kedua nggak nampak lagi aktivitasnya. Ya gitu dia Pak. Saya juga nggak tahu, tapi itu hanya apa saya. Oke. Dukungan pemerintah Kota Medan untuk kemajuan UMKM ini saya katakan tadi, ini hasil riset kami Bapak Ibu. Saya akan arang-arang apa yang saya dapatkan informasi itu yang saya tampilkan di sini. Karena kita konteksnya lingkungan pemerintah Kota Medan dan Ibu bagian dari binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan, maka inilah yang upaya yang dilakukan pemerintah Kota Medan untuk memajukan UMKM. Yang pertama, memberikan fasilitas UMKM untuk memasarkan dan memproduksi produknya ke e-katalog. Mungkin ada di antara binaan di sini yang sudah masuk kepada e-katalog pengadaan produk barang dan jasa pemerintah. Jadi ketika pemerintah ingin mendapatkan produk dari para pelaku UMKM sudah bisa dicari di dalam e-katalog. Tentu apa persyaratannya kembali kepada masing-masing dinas. Yang kedua, membangun marketplace ini saya katakan tadi, yang data yang kami dapatkan, Dinas Koperasi UMKM Kota Medan sudah mulai mengarahkan yang pedagang-pedagang konvensional yang berada di pasar masuk kepada marketplace supaya lebih jangkauannya lebih luas. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan baik dari sistem. Inilah bagian dari pelatihan tadi supaya meningkatkan pengetahuan. Mungkin di sisi hard skill atau keterampilan teknis ada narasumber lain yang menyampaikan, tapi saya menyampaikan tadi soft skill-nya. Yang berikutnya melakukan kegiatan Beranda Kreatif Medan. Beranda Kreatif Medan ini kalau Bapak Ibu mengikuti kantor wali kota, setiap minggunya ada kegiatan seni, budaya, dan pengembangan perkenalan promosi UMKM. Jadi ada kegiatan seni, penampilan budaya, lalu berbagai pelaku UMKM diajak untuk menjual di situ. Alhasil terbentuk
Satu, pendapatan yang diterima pelaku UMKM karena antusias pengunjungnya tinggi yang ketika dilakukan beragam kreatif Medan tadi. Itu bagian dari strategi pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan atau memajukan, menumbuh kembangkan sektor UMKM. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, ini hanya strategi aja. Jadi diantara ini mungkin bisa Bapak Ibu lakukan, tetapi saya tidak menjamin, tidak bisa membuat resep yang paling baik. Tapi ini saya ambil dari beberapa teori dan pengalaman praktis yang kami dampingi UMKM atau BUMDes yang kami dampingi selama ini. Yang pertama, seperti pengembangannya perlunya ada visi-misi melakukan riset pasar. Kenapa perlu melakukan riset pasar? Kita perlu tahu apa kebutuhan konsumen saat ini. Jangan-jangan konsumen mulai jenuh dengan produk kita, atau pasar kita mulai dalam titik jenuh. Kita perlu melakukan riset pasar sehingga kita perlu mengembangkan atau modifikasi produk kita. Kan begitu ya? Sama seperti produk seluler. Kan pihak seluler pasti melakukan riset. Apa kira-kira kebutuhan konsumen selain untuk komunikasi, untuk video di dalam satu handphone? Kan begitu ya, tentu ada pengembangan aplikasi-aplikasi bisnis dan fitur-fitur yang lainnya, ya kan? Atau fitur-fitur yang bisa membuat editing video dan sebagainya. Itu kan dilakukan ketika ada riset pasar, baru mereka kembangkan. Makanya ada research and development, riset dan pengembangan. Yang berikutnya, menyusun rencana strategi kita, memiliki manajemen dan kepemimpinan yang baik, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, memiliki sumber dana, promosi, jejaring atau relasi. Jejaring ini juga penting Bapak Ibu, ya kan? Karena kita prinsipnya tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh rekanan, butuh mitra jejaring untuk bisa memperkenalkan, bisa menjual, mempromosikan produk-produk kita. Sama halnya saya membangun jejaring saya untuk tingkat dosen, sehingga saya bisa dipanggil nanti di pulau-pulau yang lain, ya, memberikan materi kampus-kampus lain seperti itu. Yang berikutnya, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini sangat penting karena pelanggan konsumen adalah raja. Itu ingat. Maka perlakukanlah mereka sebagai raja. Itu sebagai raja ya. Ya kan? Kalau kami orang Batak, siapa tahu dalam Batak sini, anak-anak laki bilang anaknya raja, anak perempuan bilang bumi raja. Kalau raja itu tidak dilayani, tetapi apa? Melayani. Jadi kalau konsumen adalah raja, apa kira? Dilayani itu melayani. Nanti Raja Nawar. Yang terakhir, evaluasi kinerja usaha secara berkala. Kita perlu evaluasi kinerja apakah produk kita semakin diminati atau semakin menurun siklus hidupnya. Ya kan, siklus hidup dari produk kan ada mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan kemunduran. Apakah tahap kemunduran kita, produk kita? Kalau tahap kemunduran, kita evaluasi kinerja kita. Kenapa penjualan kita menurun? Apakah konsumen mulai bosan? Apakah produk kita sudah mulai menurun kualitasnya dan sebagainya? Itu perlu evaluasi kinerja. Dengan pendekatan ekonomi kreatif, intinya ada kreativitas dan inovasi. Jadi bagaimana kita untuk membangun atau menciptakan nilai tambah, maka ciptakanlah prinsip ekonomi kreatif. Kira-kira begitu. Ya kan Bapak Ibu ya? Sama seperti halnya, jangan Anda tawarkan sisir kepada orang yang gundul. Tapi bagaimana Anda menjual sisir ini supaya yang gundul ini mau membeli sisir Anda? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda tawarkan? Hah? Tawarkan nilai tambahnya. Jadi ini sisir, apa nilai tambahnya yang bisa menarik bagi dia? Yang kedua, tawarkan nilai guna dari sisir ini untuk meningkatkan nilai tambah si pengguna.
dengan cara kalau Bapak menggunakan sistem ini, oke, yang terakhir ya Bapak Ibu ya, sebagai penutup ya. Berarti tadi kita cari nilai tambahnya itu termasuk otak kanan gitu ya? Ya, kreativitas. Makanya saya katakan tadi, bagaimana kita menjual sisir kepada orang yang kota. Makanya jangan sampaikan nilai gunanya sisir itu kepada kita. Oke, yang terakhir, tata kelola UMKM, Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal yang kita pikirkan. Bapak Ibu mohon izin sebentar aja, ya, sebelum saya mengakhiri. Yang pertama, kita harus memikirkan administratifnya. Apa itu administratifnya? Yang berkaitan dengan surat-surat atau legalitas dasar hukumnya. Sebagai contoh saya pikir ini adalah nomor izin berusaha, itu sangat penting. Lalu sertifikasi produk, seperti tadi sertifikasi halalnya, PRT-nya, ya kan, nomor izin industrinya, baru sertifikasi kesehatannya sebagainya. Itu sangat penting. Itu harus disampaikan di dalam produk. Sama seperti halnya yang kami dampingin, kelemahan UMKM itu di situ, tidak ada izinnya, sehingga susah masuk ke pasar, apalagi ke supermarket yang lebih besar. Siapa sih mau beli produk yang tidak ada sertifikasi produknya kan halal, baru tidak tercantum informasi produknya, kapan berakhir, kapan baru ya expirednya, baru Hingga dia sumber bahan bakunya nggak tersampaikan. posisi. Baru manajemen itu perlu dikatakan Bapak Ibu, baik manajemen SDM-nya, manajemen keuangannya, manajemen produksinya, lalu manajemen sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini berkaitan dengan penggunaan aplikasi kita, digitalisasinya. Manajemen SDM tentu sudah tahu ya, sebagai manusia bagaimana kita memanusiakan manusia, perlakukanlah karyawan kita seperti manusia yang selayaknya, jangan seperti pekerja atau budak. Terakhir Bapak Ibu, karakteristik leadershipnya, visi, cara pandang jauh ke depan, bagaimana kita untuk mencapai tujuan yang besar, itu visi. Strategi cara kita untuk mengembangkan, untuk memajukan, baru decision, pengambilan keputusan, challenge, tantangan, baru teamwork, kerjasama tim. Tidak ada prinsipnya kita bisa bekerja sendiri, kita harus saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Baru unsur kreativitas, ini tadi yang kita katakan menggunakan otak kanan. Baru motivasi, ini kembali lagi kepada strength tadi, kekuatan di dalam membangun diri sendiri. Ambisi, keinginan besar kita, itulah dalam karakteristik leadership. Ada 7 poinnya. 8 poin. Jadi itulah tata kelola UMKM yang efektif menurut saya, yang saya lakukan selama ini. Kita lihat masalah administrasi, manajemen, dan kepemimpinan. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau saya salah, bila saya salah, mohon maaf. Saya kembalikan kepada panitia untuk